Halo Sobat Bola, kembali lagi bersama kami di channel kesayangan kalian, Raftel Sport. Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase krusial. Babak 32 besar telah di depan mata, dan salah satu pertandingan yang paling ditunggu-tunggu adalah duel sengit antara raksasa Amerika Selatan, Timnas Brasil, melawan Raja Asia, Timnas Jepang. Setelah berhasil keluar sebagai juara grup dengan penampilan yang terbilang sangat meyakinkan, ujian sesungguhnya bagi skuad asuhan Carlo Ancelotti baru saja dimulai. Misi besar untuk meraih gelar Hea Champions atau trofi Piala Dunia ke-6 tentu tidak akan berjalan mudah. Apalagi lawan yang dihadapi kali ini adalah skuad Samurai Biru yang dikenal dengan disiplin taktis tingkat tinggi, etos kerja tanpa lelah, dan serangan balik super kilat. Satu pertanyaan besar yang terus menggema di telinga para penggemar Seleção jelang laga ini adalah, apakah Don Carlo akan memainkan sang mega bintang, Neymar Junior, sejak menit pertama? Seperti yang kita tahu, Neymar akhirnya dinyatakan sembuh total dari cedera yang membekapnya dan bahkan sudah diberikan kesempatan merumput selama 15 menit terakhir di laga pamungkas fase grup saat berhasil menghancurkan Tunisia. Kehadiran Neymar di lapangan hijau tentu selalu membawa magis tersendiri. Namun, Ancelotti dikenal sebagai pelatih yang sangat pragmatis dan sangat menghargai momentum pemain yang sedang on fire. Dan berbicara soal momentum, kita tidak bisa mengabaikan betapa mengerikannya duet lini depan Brasil saat ini. Kombinasi Vinicius Junior dan Matheus Cunha terbukti menjadi mimpi buruk bagi setiap bek lawan di sepanjang fase grup. Vini Junior tampil kesetanan dengan torehan 4 gol, sementara Matheus Cunha tak kalah tajam dengan sumbangan 3 gol. Membongkar duet yang sedang panas-panasnya demi mengakomodasi Neymar yang baru pulih tentu menjadi sebuah perjudian besar. Lantas, strategi apa yang akan diracik oleh pelatih sekelas Carlo Ancelotti? Siapa saja ke-11 pemain yang akan turun gelanggang sejak peluit babak pertama dibunyikan? Mari kita bedah tuntas potensi starting 11 timnas Brasil untuk menghajar Jepang, eksklusif hanya diprediksi versi admin Raftel Sport. Di posisi penjaga gawang, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Alisson akan kembali dipercaya sebagai palang pintu terakhir pertahanan Brasil. Ketenangannya di bawah mistar gawang adalah aset tak ternilai bagi skuad Seleção. Melawan Jepang yang memiliki barisan penyerang lincah dan tembakan jarak jauh yang akurat, refleks kilat Alisson sangat dibutuhkan. Lebih dari itu, kemampuan distribusinya yang di atas rata-rata akan sangat krusial untuk membangun serangan dari bawah, build up play, dan mematahkan pressing tinggi yang kerap diterapkan oleh para pemain Jepang. Bergeser ke lini belakang, posisi bek kanan mutlak akan diisi oleh sosok veteran yang penuh pengalaman, Danilo. Dalam sistem racikan Ancelotti, Danilo tidak hanya bertugas menyisir sisi sayap, tetapi ia kerap diinstruksikan untuk bermain sedikit ke dalam, bertransformasi menjadi bek tengah ketiga saat Brasil sedang menguasai bola. Kedisiplinannya dalam menjaga area pertahanan akan menjadi kunci untuk mematikan pergerakan sayap-sayap mematikan Jepang. Pengalaman Danilo di turnamen besar adalah jaminan stabilitas di sisi kanan pertahanan. Untuk posisi bek tengah sebelah kanan, ban kapten dan komando lini belakang akan dipegang oleh Marquinhos. Sebagai seorang leader, Marquinhos dituntut untuk memiliki kemampuan membaca arah permainan, reading the game, yang sempurna. Jepang dikenal dengan umpan-umpan terobosan cerdas yang sanggup membelah pertahanan, disinilah kecerdasan taktis Marquinhos akan diuji. Intercept, tackle bersih, dan ketenangannya dalam mengoordinasikan garis offside akan menjadi tembok tebal yang sulit ditembus oleh para penyerang Samurai Biru. Menemani Marquinhos, ada palang pintu tangguh yang sedang berada dalam puncak performa karirnya, Gabriel Magalhaes. Bek berkaki kidal ini memberikan keseimbangan yang luar biasa di jantung pertahanan. Postur tubuhnya yang menjulang tinggi serta fisiknya yang dominan akan sangat berguna untuk memenangkan duel-duel udara, baik saat bertahan dari situasi bola mati, set piece, Jepang maupun saat berhasil mendapatkan tendangan sudut. Magalhaes adalah tipe bek modern yang tak ragu untuk berduel fisik demi memutus rantai serangan lawan sejak dini. Di sektor bek kiri, Douglas Santos akan menjadi pilihan utama Ancelotti. Keputusan ini sangat masuk akal mengingat Brasil butuh tenaga ekstra untuk terus melakukan transisi dari bertahan ke menyerang secara cepat. Douglas Santos memiliki stamina kuda dan insting menyerang yang tajam. Tugas utamanya adalah memberikan kelebaran lapangan, width,
dan melakukan overlap untuk memecah konsentrasi bek sayap Jepang, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi penyerang sayap Brasil untuk menusuk ke area kotak penalti. Masuk ke ruang mesin atau lini tengah, posisi gelandang bertahan yang bertindak sebagai jangkar permainan akan diisi oleh sang jenderal lapangan, Casemiro. Di tengah gempuran transisi cepat Jepang, peran Casemiro ibarat sebuah pemutus sirkuit. Ia adalah orang pertama yang akan menghancurkan skema serangan balik lawan sebelum bola mencapai lini pertahanan. Visi permainannya, keahlian dalam memenangkan duel perebutan bola, ball-winning midfielder, dan akurasi umpan jarak jauhnya akan menjadi pondasi utama dari skema Jogo Bonito modern ala Ancelotti. Berdiri sejajar atau sedikit lebih maju di depan Casemiro adalah Bruno Guimaraes. Jika Casemiro adalah perisai, maka Bruno adalah dinamo atau mesin penggerak tempo permainan. Pemain ini memiliki energi yang seolah tak pernah habis. Kemampuannya dalam mendikte tempo, menahan bola di area sempit, serta mendistribusikan umpan-umpan progresif ke lini depan sangat krusial. Melawan lini tengah Jepang yang sangat rapat dan ulet, Bruno Guimaraes dituntut untuk bisa memecah kebuntuan dari lini kedua melalui tembakan jarak jauh atau umpan kombinasi pendeknya. Untuk posisi nomor 10 alias gelandang serang, peran ini akan diserahkan kepada sosok kreatif, Lucas Paqueta. Dengan absennya Neymar di menit-menit awal laga, beban kreativitas akan sepenuhnya bertumpu pada bahu Paqueta. Ia tidak hanya dituntut untuk memberikan assist manja kepada para striker, tetapi juga harus rajin turun menjemput bola dan melakukan pressing intens saat berhasil kehilangan penguasaan. Tarian samba dan visi permainannya akan menjadi kunci pembuka rapatnya blok pertahanan skuad asuhan pelatih Jepang. Beralih ke lini serang, di posisi sayap kanan Ancelotti diprediksi akan menurunkan bakat muda yang sedang bersinar terang, Ryan. Keputusan untuk memasang Ryan adalah langkah taktis untuk memberikan dimensi serangan yang berbeda dan tidak tertebak. Kecepatan eksplosif, keberaniannya melakukan penetrasi 1 lawan 1, one-on-one, dan kemampuannya untuk memotong ke dalam kotak penalti, cut inside, akan membuat bek kiri Jepang harus bekerja ekstra keras sepanjang pertandingan. Ryan adalah elemen kejutan yang dipersiapkan Ancelotti untuk menghancurkan fokus pertahanan lawan. Di sayap kiri, tidak ada nama lain selain sang superstar yang sedang berada dalam performa paling gila, Vinicius Junior. Mengemas 4 gol dari 3 pertandingan fase grup membuktikan bahwa Vini adalah ancaman terbesar di Piala Dunia 2026 ini. Koneksi istimewanya dengan Carlo Ancelotti sejak di level klub membuat Vini sangat memahami apa yang diinginkan sang pelatih. Kecepatan sprintnya, gocekan maut yang sanggup meruntuhkan mental bek lawan, serta penyelesaian akhir yang semakin matang membuat Vini Junior menjadi tumpuan utama Seleção. Mencadangkan Neymar adalah keputusan yang berdasar karena posisi sayap kiri saat ini mutlak menjadi taman bermain yang tak tergantikan bagi Vinicius. Sebagai ujung tombak atau target man, pilihan tak terbantahkan jatuh kepada Matheus Cunha. Banyak yang sempat meragukan, namun Cunha membungkam para kritikus dengan sumbangan 3 gol penting di fase grup. Ia bukanlah tipe striker murni yang hanya dia menunggu bola di dalam kotak penalti. Cunha adalah penyerang modern yang sangat mobile, mau turun menjemput bola, dan membuka ruang bagi para pemain sayap, terutama Vini Junior, untuk masuk merangsek. Chemistry luar biasa yang ia bangun bersama Vinicius Junior menjadi alasan utama mengapa taktik false nine atau striker klasik Brasil berjalan sangat mulus. Insting pembunuhnya di depan gawang akan sangat dibutuhkan untuk mengeksekusi sekecil apapun peluang yang tercipta saat melawan Jepang. Dengan formasi dan komposisi starting 11 ini, Carlo Ancelotti jelas ingin mengirimkan pesan yang sangat tegas. Brasil datang untuk menang dengan cara yang dominan, efektif, namun tetap menghibur. Memarkir Neymar di bangku cadangan bukanlah bentuk penurunan respek kepada sang legenda, melainkan murni sebuah kecerdasan dan adaptasi taktik. Neymar kini mengemban peran krusial yang baru sebagai super sub atau senjata rahasia. Bayangkan saja, ketika para pemain belakang Jepang sudah kelelahan di babak kedua setelah dihajar habis-habisan oleh kecepatan Vini, Ryan, dan Cunha, Ancelotti kemudian memasukkan Neymar yang memiliki kondisi fisik segar bugar di 20 atau 30 menit terakhir. Itu akan menjadi eksekusi taktik yang sangat mematikan. Jepang tentu bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka memiliki semangat juang samurai dan skema serangan balik mematikan. Namun, dengan pondasi pertahanan yang digalang oleh duet Marquinhos dan Magalhaes,
kestabilan lini tengah dari Casemiro, serta ledakan lini serang yang dimotori oleh duo mematikan Vini Junior dan Matheus Cunha, timnas Brasil memiliki segala atribut yang dibutuhkan untuk melangkah ke babak 16 besar dan terus melaju demi mewujudkan mimpi Hea Champions. Nah, itu dia analisis dan prediksi starting 11 timnas Brasil untuk menghadapi Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026 ala Raftel Sport. Bagaimana menurut kalian sobat bola? Apakah kalian setuju dengan susunan pemain ini? Atau kalian merasa Ancelotti harus tetap memaksakan Neymar untuk bermain sejak awal? Coba tuliskan pendapat, formasi impian, atau tebakan skor kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share video ini ke teman-teman tongkrongan kalian, dan pastinya subscribe Raftel Sport agar kalian tidak ketinggalan update berita sepak bola paling tajam dan terpercaya dari kami. Sampai jumpa di video pembahasan Piala Dunia selanjutnya. Salam olahraga!